Selamat datang di Pusat Belajar Online. Kali ini kita akan belajar tentang tata nama asam karboksilat. Kita sebelumnya telah belajar tentang definisi asam karboksilat. Asam karboksilat sendiri memiliki rumus, itu rumus umum COOH, ya, atau lebih jelas COH. Oke. Kemudian, kali ini kita akan belajar tentang tata nama asam karboksilat. Pada sistem UPEC sebenarnya tata nama asam diturunkan dari nama alkana, ya, yang akhiran A itu kemudian diganti dengan OAT dan di depannya ditambahkan dengan kata asam. Jadi asam OAT, pasti asam OAT. Oke, asam OAT. Ini baik-baik. Jadi asam karboksilat disebut sebagai golongan asam alkanoat karena dia berasal dari alkana, maka disebut dengan asam alkanoat. Ingat baik-baik, ya, asam alkanoat. Oke, kita lanjut, langsung contoh, ya, tata nama asam karboksilat. Nah, untuk senyawa yang mempunyai isomer, tata namanya sama seperti pada aldehid karena gugus fungsinya sama-sama berada pada ujung rantai C. Oke, ini hampir mirip. Nah, tata nama asam karboksilat kemudian yang pertama adalah rantai pokok adalah rantai yang paling panjang. Jadi rantai pokok adalah rantai paling panjang. Oke, paling panjang yang mengandung gugus fungsi. Nah, gugus fungsinya adalah ini, COH. Nama karboksilat sesuai nama rantai pokok diberikan akhiran OAT. Oke. Penomoran dimulai dari gugus fungsi. Jadi penomorannya dimulai dari gugus fungsi. Jadi gugus fungsinya ada di sini, maka penomorannya dimulai dari sini nomor 1. Ingat, ya. Penomoran dimulai dari gugus fungsi, maka dimulai dari sini, ya. Oke. Penulisan nama dimulai dengan nama cabang atau gugus lain disusun menurut abjad kemudian nama rantai pokok. Oke, jadi disebutkan dulu cabangnya, ya. Jika ini misalnya sebuah reaksi, maka cabangnya ini dulu yang disebutkan, ya, baru kemudian yang pokoknya ini. Oke, karena gugus fungsi pasti nomor 1, jadi nomor gugus fungsi tidak perlu disebutkan. Nah, kita lanjut, kita ambil contoh berikut, ya. Nah, disebutkan dulu adalah asamnya, kemudian kita sebutkan percabangannya, ya. Percabangannya terletak pada ini tadi, karena ini gugus fungsi 1, 2, 3. Nah, pada percabangan terdapat metil, ya. Dan ini karena gugus terpanjangnya adalah propana, maka kita sebut dengan asam 2 metil, ya, propanoat. Ingat, ya, propanoat. Jadi hanya pada kata propana diganti dengan oat. Jadi seperti ini. Nah, contoh berikutnya. Nah, kita mulai juga sama, ya. Jadi penomorannya dimulai dari gugus fungsi 1, 2, 3, 4. Nah, karena percabangannya ada pada nomor 3, maka kita sebutkan dulu cabangnya. Jadi asam 3 kloro, karena ini 4 butana, maka disebut sebagai butanoat. Maka nama dari asam karboksilat ini adalah asam 3 kloro butanoat. Oke. Kita lanjut lagi dengan contoh selanjutnya, ya. Sama seperti tadi, ini kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tadi 4, ini sudah 5 lagi rantai pokoknya. Di sini ada 2 cabang. Tadi cuma satu cabang. Cabang pertama pada rantai kedua, kemudian pada rantai yang keempat. Oke. Nah, di rantai kedua itu amino, rantai keempat ada metil. Maka ini pentana, jadi pentanoat. Maka senyawa ini diberi nama asam 2 amino 4 metil pentanoat. Oke. Gimana? Kita coba lagi. Nah, ini lebih kompleks lagi. Kita berikan nomor juga 1,
2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada 2 metil ya. Berarti ini dulu disebutkan ya, asam. Kemudian selanjutnya pada rantai keempat ada hidroksi. Asam 4 asam, ini sesuai abjad ya. Jadi 4 asam hidroksi jadi lihat H dan ini M. Sesuai abjad maka tentu yang disebutkan adalah rupanya. Jadi asam 4 hidroksi 2,2 dimetil pentanoat. Bagaimana, sudah mengerti? Ya. Jika sudah mengerti, silahkan dicoba di rumah Anda masing-masing. Semoga bermanfaat. Demikian kami. Silahkan subscribe channel kami, atau ingin berlangganan silahkan saja tekan tombolnya ya. Anda pasti akan berlangganan animasi ataupun pembelajaran. Demikian dari kami, salam Pusat Belajar Online.